Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Warahmatullahi. Haleluya. Siang, Pak. Bersyukur kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun dilaksanakan dengan secara daring. Jadi itu yang terpenting dan semoga kita selalu sehat selamanya. Baiklah, hari ini berkaitan yang pertama informasi absen, yang kedua berkaitan informasi tugas keterampilan atau tugas pengambilan nilai keterampilan pada rapot yang menghasilkan suatu produk. Karena memang di mapel prakarya itu atau prakarya dan kewirausahaan itu diharapkan harus bisa menghasilkan suatu produk. Yang pertama berkaitan dengan absen. Jadi kalau Anda mau komplain absen karena tidak bisa masuk, itu bisa dicontohkan seperti tadi Nita ya, Hasnita ya. Tadi pagi dia coba tidak bisa masuk, tapi komplainnya itu masih saat jam pelajaran Bapak, sehingga Bapak bisa cek benar enggak itu tidak bisa masuk atau apa, seperti itu. Jangan Anda komplain absen jadwal Bapak jam 9 sampai jam 9.45, kemudian Anda nyampaikan absennya tidak bisa masuk, tapi ngomongnya udah jam 11. Nah, atau jam setengah 12. Nah, itu diragukan. Jadi kalau Anda mau komplain, ya paling enggak jam 10, setengah 10. Jadi awal-awal cepat japri. Sehingga ada solusinya. Seperti itu ya, ya Hasnita. Halo Hasnita. Nah itu, jadi itu ada contoh tadi, seperti itu. Jadi yang kedua, kalau Anda japri Bapak, Anda harus pakai nama. Kalau Anda tidak pakai nama, tidak akan Bapak balas. Ya. Karena Bapak ngajar ada 10 kelas. 10 kelas berarti ada 350. Mana Bapak hafal nama-nama kalian? Nanti kelas mana Bapak tidak tahu. Bakal lebih baik kalau japri harus apa? Pakai nama dan kelas. Nah, baiklah berkaitan dengan produk. Jadi di semester genap ini, mapel prakarya dan kewirausahaan atau disingkat dengan PKWU, kita akan membuat suatu produk yaitu pot dari bahan utamanya adalah kain bekas. Nah ini pertimbangannya, yang pertama kalau di bab 1, kalian di kerajinan itu kan kemarin tidak salah harus membuat sepatu batik, itu agak sulit. Yang kedua di bab 2 itu rekayasa, itu harus kemarin membuat apa? Produk grafis, hasilnya dalam bentuk MOOC ya, itu juga kesulitan karena tidak semua siswa punya laptop yang bagus untuk mendesain grafik, itu agak kesulitan. Kemudian yang ketiga, di situ budidaya, sebenarnya dia budidaya itu di situ tanaman. Cuma sekarang yang lagi tren tanaman dan potnya, maka kita ambil potnya aja yang bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan seperti itu. Nah, potnya itu adalah bahan utamanya adalah kain bekas. Bahan utamanya, walaupun selain bahan utama ada namanya bahan penunjang. Bahan penunjangnya apa? Yaitu semen, cat. Itu adalah bahan-bahan penunjang tambahan yang lain. Kemudian desainnya. Desainnya Anda pilih yang ada di video itu. Ada berapa desain? Ada contoh berapa? Ada berapa contoh di video? Halo? Yang sudah nonton ada berapa? 33. Atau belum nonton nih? Kalau ditanya semuanya diam. Ada berapa contoh di video? Halo?
33. 33, Pak. Ya, 33. 33. Silakan nanti Anda pilih salah satu. Nanti di saat produk itu Anda juga tulis itu, Anda pilih nomor berapa, seperti itu. Nah, setelah memilih produk, silakan Anda menyiapkan alat dan bahannya. Hasil akhir nanti yang dikumpulkan adalah satu bentuk video. Dan videonya tidak perlu dipercepat. Natural. Jadi normal aja, videonya normal. Dipotong-potong boleh, tapi tetap normal. Dari langkah-langkah awal semua terwakili. Jangan terlalu singkat. Sehingga orang lain akan bisa meniru ini sebagai panduan. Nanti siapa tahu tahun depan adik-adik Anda akan buat seperti itu lagi. Punya Anda akan menjadi sampel yang lain. Seperti itu harapannya. Ya. Kemudian tadi udah bentuk video, baru akhir mengumpulkan dalam bentuk produk. Dalam bentuk produk itu dikumpulkan paling lambat tanggal 1 April. Dicatat. Jadi paling lambat itu tanggal 1 April. Nah, siapa yang nanti bisa membuat paling bagus, maka nilainya tinggi, apalagi udah bagus, cepat. Bagi siapa yang buat selesai di bulan Februari, kemudian hasilnya bagus, nilainya minimal 85, itu nilai minimal ya, seperti itu. Baiklah, untuk langkah-langkah pertama adalah alat. Alat yang harus disiapkan apa? Satu, ada ember ya untuk buat cetaknya boleh. Kalau di contohnya Nita dengan Feby itu kan pakai ember cat. Tapi Anda bisa menggunakan juga alat lain, ember yang hitam atau yang lain. Yang penting syaratnya apa? Ketinggiannya minimal 30 cm ketinggiannya. Kemudian diameter bagian bawah, diameternya minimal 25 cm. Nah, diameter bawahnya itu minimal 25 cm. Nah, kalau tadi udah ember, kemudian apa lagi kira-kira syaratnya? Alatnya ada sendok semen. Apakah harus pakai sendok semen? Tidak harus. Pakai yang lain tidak harus pakai sendok semen ya. Kalau yang penting bisa untuk ngerapikan aja, menempelkan. Kemudian sarung tangan itu jangan lupa seperti itu, atau gayung untuk ngambil air atau yang lain. Nah, bahannya siapin dulu kain yang agak tebal. Usahakan kainnya yang agak tebal supaya kokoh. Nah, setelah dicelupkan dengan air semen, nanti dicetak. Begitu kering itu kalau dia kainnya tebal, itu lebih kokoh. Seperti itu. Kemudian ya, kain apa? Semen, kemudian bisa cat, bisa pilok. Buat serapi mungkin, seindah mungkin. Ya, produknya paling rapi sesuai yang Anda pilih di contoh itu. Nah, tadi udah cerita alat dan bahan. Nah, berikutnya adalah caranya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya tentu siapinlah alat semua ya, alat dan bahan. Udah disiapin semuanya. Kemudian apa? Kainnya direndam dalam air. Setelah itu diperas dulu sedikit, jangan basah kuyup, basah banget, masuk ke semen, nanti semennya tidak terlalu banyak. Tapi kalau terlalu kering juga masalah, semennya tidak nempel, maka dia dibasahin aja. Kemudian dimasukkan ke adonan semen, sampai kainnya benar-benar full semua kena semen. Baru dimasukkan atau dibentuk pada cetakan yang sudah disiapkan ember tadi. Nah, disitulah ada membentuk kreativitasnya. Apakah yang tepi mau bentuk mulus, lurus, atau lengkung-lengkung seperti
contoh yang sudah Anda pilih. Tetapi jangan lupa harus diberi lubang. Minimal ada 4 lubangnya. Minimal lubangnya harus ada 4. Tidak boleh enggak. Kalau enggak ada lubangnya apa yang terjadi? Halo, kalau enggak ada lubangnya apa yang terjadi? Tanaman cepat busuk. Nah, tanaman cepat busuk. Seperti itu. Busuk. Nah, setelah tadi kain sudah dimasukkan ke adonan semen, kemudian dibentuk pada cetakan, kemudian apa? Dibiarkan sampai kering. Tapi ingat, jangan langsung kena sinar matahari. Karena kalau kena sinar matahari ada langsung jemur, itu bisa retak. Ini kondisi karakter semen, kalau tipis, itu tidak bisa langsung dijemur. Tapi di luar simpan aja yang tidak langsung kena matahari, biarkan secara alami seperti itu. Ah, udah kering. Nanti kalau disiram lagi sedikit, tapi jangan basah kuyup. Yang penting disiramin tipis, kemudian dibiarin sampai kering, dicek kokoh enggak. Nah, kalau enggak kokoh, berarti apa? Yang di dalam boleh ditambah keliling kawat di dalam itu, ditambah kekuatan kawat di kelilingnya di dalam, habis itu ditutup dengan semen. Jadi yang di dalam itu boleh rata, hanya keliling gitu aja, permukaannya mulus yang di dalam. Tapi yang permukaan luar sesuai dengan contoh seperti itu. Kemudian bagian bawah, bagian dasar juga gitu. Kalau bisa ditambah lagi semennya. Jangan hanya kain, dia agak tebalin sedikit. Biar lebih kokoh waktu diangkat. Seperti itu. Jadi kalau sudah kokoh, bentuknya dijemur lagi. Bukan dijemur ke matahari, tapi cukup diangin-anginkan. Sampai benar-benar kering, baru Anda mulai cat. Nah, apakah pakai cat apa yang cocok atau mau pakai pilok silakan. Yang kira-kira memang menjadi bagus. Hasilnya benar-benar bagus dan rapi. Itu yang terpenting. Jadi kategori bagus itu ya kokoh. Kemudian rapi ya benar-benar dilihat menyenangkan gitu kan. Kemudian rapi juga tidak berantakan lah dilihat seperti itu. Nah, jadi itu gambarannya. Ada yang mau tanya silakan. Halo, silakan ada yang mau nanya? Halo. Saya Halo. Pak, saya Pak. Nah, silakan. Jadi kan gini Pak, kan habis kain atau sarungnya kena masuk dalam adonan semen itu kan. Yang ngomong mana? Angkat tangan dulu, coba mana yang ngomong. Kalau enggak mau lihat mukanya enggak usah nanya. Yang ngomong harus buka videonya mukanya. Jadi Bapak lihat ekspresinya. Silakan, boleh nanya, tapi harus ada buka videonya. Oke Pak, saya Kevin Pranata dari kelas 10 MIPA 1. Saya mau nanya nih, cara ngedesain, cara ngebentuk kainnya biar menjadi suatu desain itu gimana sih Pak? Kayak misalnya mau bentuk, mungkin mau bentuk kucing, mau bentuk anjing atau segala macam itu gimana sih Pak? Biar bisa rapi ngebentuknya gitu Pak. Nah ini kan kreativitas tangannya nih, seninya. Makanya bentuk dasarnya itu, bodinya awal itu mendekati bodi kucing gitu loh. Nah itu bisa Anda gunakan dengan gini, menggunakan plastik atau karung yang diisi sekam orang ini apa mebel ya, sekam mebel itu menggunakan plastik dibentuk kayak seperti kucing gitu. Nah setelah itu baru nanti kainnya ditelungkupkan untuk nyetak itu gitu, sehingga nanti setelah sudah kering
sekapnya kan bisa dikeluarin gitu loh. Tapi jangan ditutup rapat, ada yang terbuka ya, belakang atau mana. Kan berarti atas kan terbuka ya, berarti kebuang ke atas, seperti itu. Jadi dibentuk dulu, kira-kira pakai sekam, seperti itu. Jadi tidak, atau ada semacam ini, Anda beli model celengan yang besar, yang modelnya seperti kucing, yang dari plastik, ya kan? Nah, bagian atas Anda potong gunting, bagian atas. Nah, nanti baru kainnya dilengketkan, dicetakkan kepada celengan tadi, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang memang tangannya kreatif tanpa menggunakan suatu cetakan itu, cetakannya sederhana di dalamnya, kemudian dibentuk pakai semen. Menyesuaikan supaya benar-benar mendekati bentuk kucing tadi, itu ditambah dengan semen ketebalannya seperti itu gambarannya. Makanya Bapak juga maklumi kalau kalian kan bukan ahli seni, jadi apapun hasilnya bagaimana berusaha serapi mungkin, itulah kemampuan kalian. Karena bicara seni ini kan tangannya orang-orang berbeda-beda. Kalau dia udah punya bakat seni, disentuh sedikit pun melukis sudah jadi bagus. Kalau belum, bukan bakatnya, walaupun udah berusaha ya paling bisa rapi, seperti itulah. Ya, Kevin. Oke, ada lagi? Nah, jadi model cetakan Anda bebas menggunakan cetakan apa, yang penting standar ukuran tadi apa? Tingginya minimal berapa? Halo? 30 cm. 30 cm. Diameternya? 25 cm. Bagian bawah ya, bagian bawah. Jadi Ya. atas bisa lebih, bisa sama. Oke, silakan. Mau ada tanya lagi? Mau ada tanya lagi? Halo? Beri kesempatan. Kalau tidak ada, kita akan Bapak foto dulu yang daftar nama dulu. Siapa-siapa yang ikut, nanti baru foto muka. Silakan kalau mau ada yang tanyakan. Ada yang nak tanyakan? Halo? Kalau tidak ada, nah, silakan semua videonya dibuka, kita foto dulu. Saulin sama Gala Crespo dibuka dulu. Saulin sama Gala Crespo. Riko, enggak usah joget-joget dulu, Riko. Lagi menikmati. Ayo Saulin, Gala Crespo mana? Orangnya. Jangan-jangan enggak ada nih orangnya. Bapak tutup dulu ya, jadi nanti baru lanjut foto. Jadi untuk kalau tidak ada yang bertanya, cukup sekian. Jadi intinya kalian harus mengumpulkan dalam bentuk apa? Video dan produk. Kemudian paling lambat tanggal 1 April harus sudah terkumpul semua. Ngumpulkannya nanti dalam bentuk link, Bapak siapin khusus linknya per kelas. Jadi bukan pakai GC, tapi menggunakan link nanti per kelas. Nah, jadi Anda jangan sampai salah kelas. Contohnya nanti Anda
di IPA 1, Anda menggunakan link IPA 2. Itu linknya udah berbeda. Jadi Anda tidak bisa numpang dengan teman yang kelas lain. Linknya. Punya link masing-masing. Tidak ada yang sama. Tuh. Oke, cukup Ya, Pak. sekian. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.